Bapa, ini waktunya Engkau yang berbicara kepada kami. Siapkan hati kami, Tuhan. Untuk benar-benar pada saat ini kami menyediakan wadah yang besar dalam hati kami. Memusatkan pikiran dan jiwa kami hanya kepadamu. Duduk diam di bawah kakimu. Mendengar apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini. Dan Engkau akan memberikan perkara-perkara yang luar biasa apa yang harus kami lakukan. Baik sekarang maupun tahun depan. Oleh karena itu Bapak, teduhkan hati kami. Bersihkan pendengaran kami. Beri kami daya tangkap. Roh pengertian yang daripadamu. Supaya kami tidak salah Tuhan di dalam menangkap akan firman. Tuhan Roh Kudus, bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan Engkau bekerja dengan bebas. Sehingga kami boleh menerima seluruhnya apa yang Engkau mau. Kami pulang Tuhan dengan berkat yang penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap orang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat datang buat undangan dan buat saudara-saudara yang ada dalam kota maupun dari luar kota. Yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi saya mau sampaikan terima kasih atas undangan yang saudara terima hanya melalui flyer ya. Dan saya percaya sekalipun saudara tidak mendapatkan undangan yang khusus, tetapi saya percaya saudara datang untuk ketemu Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin yang keras, saya pengen mendengar. Menandakan saudara gak ngantuk ya. Kalau tidak keras berarti saudara itu ngantuk, atau saudara sedang pegang HP, atau saudara sedang melakukan suatu apa yang namanya transaksi dengan yang lain ya, sehingga tidak konsentrasi. Tapi hari ini saya rindu sekali untuk saudara, di samping sebentar ini saudara sedang dibagikan goodie bag ya. Pada saat saudara terima goodie bag, tolong jangan dibuka dan dilihat dulu apa isinya ya. Langsung saudara terima, langsung saudara simpan saja. Karena goodie bag ini akan dipergunakan nanti sesudah selesai daripada khotbah ya. Buat yang di atas juga saya harap bisa mendengar dengan baik, dan yang di bawah juga bisa konsentrasi dengan baik. Ya, saya akan mulai. Sekalipun saudara dibagi goodie bag ya, tapi belajar untuk mata saudara dan telinga saudara tertuju ke depan ya. Saya mau sampaikan bahwa hari ini itu adalah hari yang spesial sebetulnya saudara ya. Karena kita itu merayakan hari besarnya Tuhan. Amin. Saudara tahu, memang saudara, menurut penelitian Yesus lahir itu benar-benar tanggal 25 Desember. Tapi karena kita ini adalah
orang yang sudah dilepaskan dari semuanya, saudara sebetulnya setiap hari boleh ngadain Natal ya. Tapi kita merupakan suatu kebiasaan, Natal itu kalau namanya Natal biasanya juga harus Desember. Dan kita lakukan memang lebih awal yaitu tanggal 9 ya. Tapi saudara kalau saudara lihat di mana-mana, kalau saudara di mall sudah banyak mendengar lagu-lagu Natal ya. Suasana Natal sudah sangat mempengaruhi kota, sangat mempengaruhi dalam keluarga, sangat mempengaruhi anak sekolah juga. Ya, kalau sudah mulai Desember dan sudah mulai banyak latihan-latihan, anak-anak itu sudah kurang konsen dalam sekolah. Natal sebentar lagi libur ya. Dan saat ini saya minta setiap anak-anak harus benar-benar konsentrasi ya. Semua harus konsentrasi. Setiap anak harus konsentrasi. Sesudah mendapatkan goodie bagnya ditaruh di sebelahnya dan jangan dibuka-buka dulu ya. Jangan dibuka-buka dulu, tapi benar-benar konsentrasi karena ini pesan yang sungguh amat sangat luar biasa. Kalau saudara gak bisa nangkap, nanti saudara pulang dan menghadapi tahun depan, saudara akan gagal. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau kau kurang konsentrasi dan tidak mengerti akan apa yang Tuhan pesankan hari ini, saudara tahun depan, saudara akan mengalami kegagalan. Dan saudara akan mengatakan begini, saya kemarin di Gracia ya, saya dengar suatu pesan Tuhan yang luar biasa. Kok aku gak ngalami ya? Bukan salah firmannya, tapi salah pribadinya. Dan saya tidak menginginkan ya, saudara jauh-jauh duduk di tempat ini, di sini cuma mainan HP. Percuma saudara. Saya tidak menginginkan saudara datang ke sini hanya untuk ketemu dengan orang lain dan akhirnya pulang nggak dapat apa-apa. Itu sangat saya katakan orang paling malang di dunia. Sebab ada sesuatu yang Tuhan sediakan, saudara nggak ambil itu. Ya. Saudara nggak bisa menikmati apa arti kehadiran Tuhan. Ya. Jadi sangat-sangat disayangkan. Kalau saudara datang ke sini, apalagi yang dari luar kota ya, yang dari Jawa Timur, itu pagi-pagi sudah datang loh. Ya, semalaman nggak tahu mereka tidur atau tidak di bus ya. Tapi ada kerinduan yang luar biasa. Dan saya berdoa yang sungguh-sungguh mencari akan apa yang Tuhan mau pada hari ini. Saya berdoa saudara pulang dengan membawa perkara yang luar biasa, dan itu akan saudara bawa dan saudara bukan sekedar menerima, tapi saudara mengalami. Saya mau tanya, siapa yang mau menerima dan mengalami? Coba saya pengen tahu ya. Siapa yang rindu untuk saudara datang ke tempat ini? Saya mau nerima Ibu, tapi saya juga mau mengalami. Amin. Ya. Siapkan diri sungguh-sungguh saudara. Kenapa saya katakan bahwa hari ini adalah hari yang spesial? Karena kita merayakan hari besarnya Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan ini hari besarnya Tuhan? Setiap kali Natal, ya, saya itu mengagumi suatu pribadi yang luar biasa. Yaitu Yesus Kristus. Saya memang setiap hari, setiap orang juga butuh Tuhan. Setiap orang juga katakan, kamu kagum gak sama Tuhan? Kagum. Tapi saudara, saya ajak hari ini untuk benar-benar mengerti apa arti mengagumi. Ya. Karena apa? Ada seorang pribadi yang dilahirkan di dalam dunia dengan tujuan untuk mati. Gak ada saudara. Kalau saudara merindukan seorang anak itu lahir dalam dunia,
pasti punya tujuan. Aku punya anak ini kalau bisa jadi presiden mungkin ya. Aku punya anak ini dengan tujuan supaya nanti besarnya jadi sarjana. Tidak ada seorang tua yang merindukan melahirkan anak dengan tujuan supaya mati. Gak ada, kecuali Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ini benar-benar dia menyerahkan anaknya. Kamu harus lahir dalam dunia anak dan kamu harus mati untuk menanggung dosa. Saya sangat mengagumi akan pribadi Yesus. Kalau Yesus gak mau lahir di dalam dunia ini, kau mengatakan, Bapak kenapa sih aku harus turun ke dalam dunia ini? Kenapa aku harus lahir? Dan aku lihat bakal aku mengalami banyak masalah. Kenapa? Dan Tuhan misalnya mengatakan, aku gak mau. Nasib saudara dan saya kayak apa? Jadi kita tahu ya, bahwa ada sesosok pribadi, saudara. Sesosok pribadi yang namanya Yesus. Yang mau lahir di dalam dunia. Makanya saya mau berdoa hari ini. Saya mau mendorong saudara kagumi Tuhan kita. Amin. Kagumi dia. Karena kalau tidak ada orang seperti pribadi Yesus yang mau lahir hanya untuk mati, saudara dan saya tidak tahu nasibnya kayak apa. Semua masuk neraka. Oleh karena itu kita tahu bahwa dia lahir untuk mati. Dan dia mati untuk menyelamatkan saudara semuanya. Saudara sudah diselamatkan? Ayo saya tanya, saudara sudah diselamatkan? Siapa yang menyelamatkan saudara? Yesus Kristus Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara pernah mengalami ya, sesuatu di mana diselamatkan, ya, ditebus, ya, apa tindakan saudara? Kalau saudara ini utangnya banyak ceritanya, misalnya ya, jatuh lagi, utangnya bermiliar-miliar. Tiba-tiba ada seorang mengatakan, kamu utangnya berapa? Dah yuk kita ke bank, tak bayar lunas utangmu. Rasanya kayak apa? Beban berat terlepas, betul? Dan apa yang kita alami dan kita lakukan kalau kita ditolong orang seperti itu. Mungkin kita nyembah-nyembah sama orang itu. Aduh terima kasih ya, terima kasih. Gak habis-habisnya terima kasihnya saudara. Gak habis-habisnya. Karena ngerasa kalau udah ada dia, aku di penjara. Kalau gak ada dia, aku gak tahu nasibnya mama, istri dan anak-anak saya kayak apa. Saudara. Ada rasa terima kasih yang luar biasa. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 107 ayat 2 dari The Message ya. Dari The Message, terjemahan The Message ini bahasa Inggrisnya sangat-sangat jelas gitu ya. Saya mau baca pakai bahasa Inggris tapi jangan diketawain ya. Saya pakai bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa ya. All of you set free by God. Anak kecil juga ngerti. Ya. All of you set free by God. Hanya Tuhan yang membuat saudara dan saya itu dibebaskan. Tell the world. Tell how He free you from oppression. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sangat jelas dikatakan, kalian semua itu sudah dibebaskan sama Tuhan. Amin. Sudah merasa dibebaskan? Ya. Beritahu kepada dunia. Ini dalam Mazmur 107 ayat 2. Kalau kau merasakan dibebaskan,
karena dia lahir di dalam dunia ini. Firman Tuhan dalam Mazmur katakan, beritahu kepada dunia. Jadi harus apa? Betul ya? Betul ya? Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah dibebaskan, beritahu kepada dunia. Ceritakan bagaimana Yesus membebaskan kalian dari penindasan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Jelas dikatakan, kamu sudah dibebaskan loh. Yesus sudah lahir untuk mati. Kan kamu menjadi bebas. Lalu apa pesannya? Beritahu kepada dunia. Dunia mana? Duniamu. Mana sih dunia kita? Rumah tangga kita. Kita harus banyak berdoa buat keluarga kita. Kalau ada yang belum diselamatkan. Dengan berpegang kepada firman Tuhan. Satu diselamatkan, seluruh keluargaku akan diselamatkan. Harus memberitahukan kepada dunia yang dalam rumah tangga. Dalam lingkungan pergaulan, di sekolah ya. Harus tunjukkan, bersaksi kalau kalian tuh sudah dibebaskan dari penindasan dosa. Pada saat saya tadi melihat dari klip anak-anak muda, saya berdoa, Tuhan, deklarasi yang dikatakan itu biar terjadi untuk generasi ini. Supaya apa? Supaya menjadi saksi bahwa anak-anak muda yang sungguh-sungguh menjadi generasi ini adalah generasi yang berbeda. Gak sama dengan anak-anak muda yang lain. Itu saksi, saudara. Pada saat tadi klip dikatakan, saya berdoa, Tuhan jadikan apa yang dideklarasikan menjadi kenyataan. Supaya ada perbedaan menjadi saksi di dalam dunia ini. Ya. Nah, kita tahu saudara bahwa Tuhan merindukan kita menjadi saksi. Jadi saudara harus masukkan dalam pikiran, aku dibebaskan untuk menjadi saksi. Coba katakan bisa kanan kiri saudara, bahwa saudara dibebaskan untuk menjadi saksi. Hal yang kedua yang saya ingin untuk saudara itu bersyukur pada malam hari ini. Yang pertama, bersyukur karena kita dibebaskan dan diberi hak untuk menjadi saksi. Itu harus bersyukur. Itu hal yang pertama yang harus ada dalam hidup saudara dan saya ya. Hal yang kedua apa sih? Coba kita mengadakan review sepanjang tahun ini. Dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Ya. Kita itu ada deklarasi saudara, deklarasi tahun 2025. Dalam deklarasi itu kita selalu mengucapkan ya, bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan. Tuhan selalu memberikan kebaikan. Siapa yang merasakan selama setahun ini Tuhan membuat kebaikan buat saudara? Amin. Tuhan janjikan juga bahwa tahun 2025 Tuhan katakan, coba ditayangkan. Tahun 2025 itu Tuhan itu merindukan supaya saudara dan saya itu selalu di dalam kehidupan menikmati ya. Bukan tahun kebaikan saja, tapi tahun kita boleh menikmati tahun kelimpahan ya. Dan juga dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Dan saya yakin saudara menikmati semuanya. Saya mau tanya, selama setahun ini siapa yang pernah tidak makan? Tidak makan karena bukan karena puasa ya. Tidak makan karena saudara dan saya itu memang gak punya uang 1 sen pun. Ya ada yang angkat tangan kan? Berarti saudara semua makan. Sebab kalau gak makan mungkin saudara gak ada di tempat ini. Dan oleh karena itu saudara, hari ini
saya akan mengajak saudara ya. Kalau saudara itu nggak ada kertas ya, saya sebenarnya sudah ngasih tahu sih sama setiap kali saya khotbah, nulis ya di kertas ya, untuk ucapan syukur kepada Tuhan sepanjang tahun ini ya. Yang pertama saya sudah kasih tahu ya, bersyukur karena ada sesosok manusia Yesus Kristus yang dilahirkan untuk mati. Itu bersyukur sekali ya. Untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menolong saudara dalam segala perkara. Dan yang kedua saudara, hal yang kedua adalah bersyukur dengan sepanjang tahun ini Tuhan itu menolong saudara dengan kebaikannya. Tuhan memberikan kebaikan buat kita, Tuhan memberikan kenikmatan buat kita, Tuhan memberikan kelimpahan buat kita, Tuhan memberikan kecukupan buat kita. Siap buat bersyukur sama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu yang saya sudah katakan tadi, udah pesan sama song leader. Kita nyanyikan pujian ini sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara sudah nulis ya, angkat kertas saudara ke atas sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan bahwa tahun ini Tuhan mahkotai kita dengan kebaikan. Kalau saudara bisa nulis dan saudara sudah nulis karena sudah beberapa kali saya sampaikan, ayo. Susah apa enggak nyanyi? Because I love you, I'm going with you all the way. When friends forsake me, I won't let break me. I'm going with you all the way. I'm gonna serve you. Angkat Because I love you. apa yang sudah kau tulis. I'm going with you all the way. When friends forsake me, I won't get angry. I'm going with you all the way, all the way, all the way. I'm gonna serve you because I love you. I'm going with you all the way. When friends forsake me, I won't let it break me. I'm going with you all the way. All the way. I'm gonna serve you. I'm gonna serve you because I love you. Sebab kau baik Tuhan. I'm going with you all the way. All the way. When friends forsake me, I won't let it break me. I'm going with you all the way, all the way, all the way, all the way. Bapak terimalah pengucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
untuk sepanjang tahun ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan segala kecukupan dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Engkau memberikan kemampuan untuk kami mengatasi segala perkara yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapa. Terimalah pengucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk saudara. Ya, kita sekarang mulai konsentrasi ya. Tahun 2026 ya, saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Kalau seorang tua, kalau anaknya mau menikah misalnya, atau anaknya mau sekolah di luar kota, saya yakin dan percaya orang tua ini akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dari anaknya. Betul enggak? Kecuali orang tua yang memang enggak mau peduli sama anaknya. Tapi orang tua yang menjadi anak Tuhan, dia akan mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh anaknya. Betul enggak? Yesus pun sama. Begitu saudara dan saya terima Yesus sebagai juru selamat, saudara dan saya itu sudah menjadi anaknya. Amin. Nah, apakah Tuhan tidak tahu bahwa kalian ini akan memasuki tahun 2026? Tahu saudara. Tahu. Setiap langkah hidup kalian itu ada di matanya. Jadi Tuhan tahu persis bahwa kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan kita akan memasuki tahun 2026. Jadi apa yang Tuhan sudah siapkan? Tuhan selalu menyiapkan apa yang diperlukan sebagai perlengkapan dalam hidup. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dipersiapkan sebenarnya oleh Tuhan. Pada saat kami berdoa dan Tuhan memberikan judul ini ya, Soar Beyond Limit, saya cukup kaget. Karena Januari, kalau tidak salah Januari tahun ini ya, itu temanya Joy Harvest ya, kalau tidak salah ya. Hah? Apa? Hah? Oh, the years of joy. Iya, saya rasanya ingat-ingatnya antara harvest dan joy. Dikatakan tahun sukacita. Ya. Pada saat dapat firman itu untuk yang Januari kemarin, saya berpikir, aduh, dengernya ada ini, ada itu, ada musibah, ada apa. Kok dikatakan tahun sukacita? Memang saat itu kita belum mengalami. Tetapi sesudah sampai akhir tahun ini, saya mengatakan, benar Tuhan. Sepanjang tahun ini adalah tahun sukacita. Amin. Kita mengalami sukacita. Kita bisa mengatasi segala masalah yang Tuhan izinkan. Bukankah itu sukacita yang Tuhan berikan ya? The years of joy, great harvest. Dan benar-benar loh saudara, banyak yang mengalami great harvest. Ya. Berkatnya bertambah. Ya. Apa yang dikatakan usahanya mulai berhasil. Ya. Itu adalah great harvest. Nah, semua ini sudah tergenapkan. Nah, sekarang Tuhan kasih lagi. Dia katakan soar beyond limit, dikatakan kamu harus melambung tinggi, kata Tuhan. Ya, kamu harus melambung tinggi melewati batas yang ditentukan.
Luar biasa enggak sih Tuhan kita? Siapa yang mau? Siapa yang mau mengalami ini? Bukan sekedar dapat janji ya. Orang dapat janji belum tentu bisa menikmati. Tapi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menerima janjimu, tapi aku juga harus menikmati. Amin. Ya, menikmati apa? Melejit, soar. Melejit, melambung tinggi. Saudara, kalau namanya melambung tinggi itu orang sambil bilang, wah, kok bisa ya? Orang dunia akan mengatakan, kok bisa ya? Kenapa tidak? Artinya melejit, artinya melambung tinggi. Tuhan akan membuat saudara dan saya melambung tinggi. Amin. Melewati batas berarti ada sesuatu percepatan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, ini masa percepatan. Loh saudara, kemarin saya tuh dapat berita-berita gitu ya, saya lupa. Nanti tahun depan katanya matahari itu akan dipercepat, semua akan dipercepat, semua akan dipercepat. Loh, masalah alam saja terjadi percepatan. Kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak mau menerima percepatan? Rugi kan? Nah, belajar kita hari ini meresponi apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, saudara, saya mau sedikit kesaksian sedikit ya. Tapi sebetulnya saya ambil intinya saja. Pada waktu saya ulang tahun, itu ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan, saya dapat 7 kotak saudara. Dan ini sebetulnya kotak ini adalah kotak yang kelima. Ya. Saya sudah bahas kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, sekarang kotak 5. Di dalam kotak itu pada saat dibuka itu ada sinar keluar dari kotak tersebut. Dan ada anak panah yang bersinar. Dan ujung anak panah itu yang bersinar mengeluarkan api. Ya. Nah, pada saat itu saya berdoa, Tuhan maksudnya apa? Jadi percepatan ini bukan buat saya aja. Tapi buat setiap anak Tuhan yang meresponi akan panggilan Tuhan. Ya. Jadi kita harus meresponi hari ini. Bahwa dikatakan bahwa anak panah itu bersinar mengeluarkan api. Nah, saudara lihat itu gambarnya ya, ada panah, depannya ada putih-putih seperti mengeluarkan api ya. Dan di belakangnya itu ada sayapnya, yaitu ada percepatan. Nah, kita tahu anak panah itu bicara tentang percepatan dan kemenangan ya. Tahun depan, ingat-ingat, tahun percepatan, tahun kemenangan. Ya. Dan Tuhan merindukan kalau anak panah itu bicara tentang ketepatan. Ya. Jadi Tuhan akan janji, nak, kamu ini nanti tahun depan ya, akan mengalami percepatan. Ya. Dalam usaha, dalam rohani kamu harus mengalami percepatan. Dalam pelayanan kita harus mengalami percepatan. Sekolah juga harus mengalami percepatan ya. Semua masuk di dalam percepatan. Nah, dikatakan tahun kemenangan. Tuhan akan membuat kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita menang lagi dan menang lagi ya. Lalu dikatakan lagi, saudara dan saya benar-benar akan menjadi anak panah. Ya, anak panah yang melejit dan dikatakan melebihi rata-rata. Amin. Sekalipun ya saudara, kalau kita melihat akan keadaan dunia ini ya, keadaan berita yang ada, musibah di mana-mana. Di sini banjir, di sana banjir, di sini longsor, di sana longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ya. Itu memang suatu tanda akhir zaman. Tapi saudara harus katakan, tetapi
buat anak Tuhan ada perbedaan. Amin. Buat anak Tuhan ada perbedaan. Tahun 2025 masanya sama. Ada ini, ada itu. Toh kita bisa masuk di dalam the years of joy. Kalau tahun ini, tahun depan kita pasti bisa melejit, soar, beyond limit. Amin. Kita akan baca sama-sama di dalam Habakuk 3 ayat 11b. Firman Tuhan mengatakan gini, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Ya, dikatakan anak panahnya siapa? Anak panahnya Tuhan. Anak panah banyak. Tapi yang laju ada, yang melayang laju adalah panahnya siapa? Anak panahnya siapa? Jadilah anak panahnya Tuhan. Kalau kamu jadi anak panah yang biasa, gak akan bakal bisa menikmati ini. Tetapi di dalam Habakuk 3 ayat 11 dikatakan cahayanya. Anak-anak panahnya Tuhan itu punya cahaya yang bisa melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dan punya tombak yang luar biasa. Dengan tombaknya keluar sinar membuat panah ini bisa melaju. Karena anak panah di tangan pahlawan. Yaitu Yesus Kristus. Ya, jelas ya. Saudara jangan mengatakan semua anak panah bisa melaju. Tidak. Hanya anak panahnya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam tangan daripada Tuhan. Saudara akan dibedakan dengan yang lain. Ya, harus percaya saudara. Harus percaya. Tuhan itu akan membuat kemenangan demi kemenangan. Di dalam hidup saudara dan saya. Lalu dikatakan. Di belakangnya itu di ekornya ada sayapnya. Nah sayap itu lambang percepatan saudara. Ya. Nah. Lalu apa yang terjadi? Saudara, saya itu mengagumi akan Tuhan. Kenapa sih saya selalu mengatakan aku kagum akan Tuhan? Karena Tuhan itu benar-benar sebagai orang tua yang benar-benar menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Nah, Tuhan saat itu memberikan tema soar, beyond limit. Saya bilang saya sih cuma percaya saja kepadamu Tuhan. Belum tahu apa yang bakal terjadi, tapi saya percaya. Lalu Tuhan kasih bukti. Tiba-tiba saudara. Di taman banyak mujizat terjadi. Ada ornamen burung Raja Wali. Keluar minyak. Saya bilang, hah? Waduh. Ornamennya di atas. Sulit buat ngambil. Itu netes-netes saudara. Jadi saya bilang, wah ini mesti ditadain tuh. Ya, ini burungnya. Ya. Ditadain, bagaimana udah di atas gitu ditadain. Kita usahakan beli nampan yang besar. Ya. Lalu burungnya ditaruh di situ, nampannya tetap ditaruh di situ. Dan itu setiap hari keluar minyak. Saya mulai berdoa, Tuhan. Ini maksudmu apa? Kok engkau lakukan hal ini? Tuhan merindukan bahwa kamu harus dapat beyond limit. Tandanya itu burung Raja Wali yang terbang tinggi. Makanya aku kasih minyak. Netesnya di burung itu. Oh. Tuhan menyediakan perlengkapan. Lalu apa yang terjadi saudara? Kita kan tampung terus. Ya. Ini kapan Tuhan? Akhir tahun ini kamu harus bagi. Kan orangnya banyak saudara. Ya, ya kita mulai taruh di botol-botol kecil.
mencapai 2000 lebih botol kecil. Tuhan ngomong cukup. Saudara tahu, hari ini udah enggak keluar lagi. Saudara jangan kira terus keluar gitu. Enggak. Stop. Ya, itu sudah tidak keluar lagi. Tapi jangan khawatir, sudah ada 2000 lebih. Ya, saudara di sini pasti dapat semuanya. Ajaib nggak sih? Makanya saya bilang kagumi Tuhan. Tuhan kita itu harus dikagumi. Dia menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Jadi percayalah, tahun depan Tuhan menyediakan apa yang kalian butuhkan. Itu pasti saudara, pasti Tuhan sediakan. Pasti, percaya ya, pasti saudara dan saya akan dibedakan. Nah, lalu kita akan lihat, bisa enggak sih benar-benar kita itu punya kerinduan untuk hal itu. Supaya ada beyond limit. Di Alkitab ada enggak? Banyak yang mengalami beyond limit. Banyak. Contohnya salah satu ya, Abraham. Abraham itu mengalami beyond limit. Lah ya orang umur 100 punya anak. Apa itu enggak mengalami beyond limit? Betul enggak? Enggak umum. Saudara dan saya tahun depan mengalami perkara-perkara yang enggak umum. Ya, tahu ini percepatan yang Tuhan mau. Ya, Abraham mengalami yang namanya sesuatu hal yang sebetulnya enggak mungkin, tapi bisa. Itu beyond limit namanya. Saudara pernah mendengar cerita tentang Gideon? Adalah orang Israel ditindas oleh orang Median terus menerus ya. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan bicara sama Gideon. Hai pahlawan gagah perkasa. Hah? Aku gagah perkasa? Iya kamu gagah. Aku ditindas. Enggak. Kamu gagah perkasa. Tuhan aku enggak bisa apa-apa. Kamu gagah perkasa. Pahlawan kamu. Oh Tuhan aku jadi pahlawan. Yang sebetulnya tidak dipikirkan dia jadi pahlawan. Apa yang terjadi? Aku takut Tuhan ngadepi orang Median. Banyak sekali ayo kumpul kita nyerang orang Median. Tuhan ngomong gak perlu banyak-banyak 300 orang aja. Hah? Apa gak kita kalah? Kamu pahlawan. Dengan 300 orang dapat melepaskan bangsa Israel dari penindasan. Betul? Pernah baca itu? Itu bakal terjadi atas hidup kita. Saudara kita harus percaya beyond limit akan terjadi. Karena ini janji Tuhan bukan janjinya saya. Bukan janji Ibu Nani. Ini janji sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Contoh lagi Raja Yosafat. Ya. Saat dia mengalami peperangannya. Aduh Tuhan rasanya aku tidak sanggup pasti kalah. Orang Yehuda ditindas lagi. Tuhan ngomong gak apa-apa. Kumpulkan imam-imam, suruh nyanyi. Hah? Gak usah perang Tuhan, gak. Nyanyi aja. Pada saat pujian dan penyembahan itu ada, apa yang terjadi? Mati semua musuhnya. Itu beyond limit namanya saudara. Orang kalau perang harus perang. Tapi hanya dengan pujian terjadi perkara yang ajaib. Itu beyond limit. Amin. Bakal terjadi tahun depan. Kalau percaya kamu akan mengalami perbedaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Terus dalam perjanjian baru ada nggak Bu? Ada. Banyak. Tapi saya kasih contoh Petrus satu saja ya. Nanti lama-lama saya khotbahnya. Petrus itu menurut manusia nggak bisa jalan di atas air, bener tah? Siapa yang berani jalan di atas air?
Gak ada yang berani kan? Tapi dia bisa. Karena apa? Firman. Dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau buat aku jalan di atas air. Firman Tuhan bukan ngomong, gak bisa kamu. Enggak. Mari. Dia dengar. Mari. Ini firman. Dia melangkah. Jalan di atas air. Itu beyond. Kalau ada firman, kamu percaya, engkau akan dibedakan. Ini harus percaya saudara. Kalau tidak percaya nggak bisa. Ya. Harus percaya. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Saya sudah mengalami. Hidup saya selalu hanya berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan membangun ini pun tanpa uang saudara. Ya. Waktu saudara lihat tadi klipnya, kita nggak punya uang sama sekali. Tapi sekarang terjadi seperti ini. Ini beyond limit namanya. Hanya karena firman. Kalau percaya bisa jadi. Amin. Saudara pikir sekolah itu banyak duitnya? Nggak ada. Ya. Tapi bisa jadi tuh. Pada saat tanah di sebelah gedung radio, ya, itu dulunya punya kita saudara. Itu tanah berlalang buana. Benar. Ya. Pada saat saya nebus, itu tanah ikut ditebus. Tapi pemilik tanah ini, Cik, yang dikasih Cik kan sebelah itu kembaliin sama saya. Saya itu rada tell me, oh ya sudahlah, tak kembalikan. Tak pikir-pikir saya tuh bodoh. Itu kan saya yang nebus. Kenapa diminta tak dikasihkan gitu loh. Itu kalau enggak sudah dilelang sama bank. Nah, singkat cerita, lalu diberikan kepada GKPB. Dari GKPB dijual lagi. Waduh, tapi saya berdoa, Tuhan itu miliknya saya Tuhan. Saya bilang, harus kembali. Doa saudara, harus kembali. Itu tanah harus kembali. Tuhan bilang, kembali pasti. Kembali ya Tuhan. Tak percaya. Tuhan ngomong kembali. Bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun gak balik-balik. Tapi saya tetap percaya, pasti kembali. Sampai suatu saat, ada calon nawarin. Bu, masih minat tanah itu? Ya itu dulunya bukan, sebetulnya tanahnya kita. Saya bilang gitu, bodohnya saya aja. Saya bilang gitu. Jadi menjadi piala bergilir ya. Tapi waktunya tiba kan balik, saya bilang gitu. Harganya 5M. Lah kok larang banget ya. Saya beli 5M Tuhan. Duitnya nggak ada. Nego, saya bilang itu jadi berapa Tuhan? Nebus kesalahan saya harus berapa itu? Tuhan bilang 4M. Waduh 4M. Tapi kalau saudara harus tahu siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan ngomong 4M, itu dengan kata lain, beliau 4M aku sing bayar. Nah, gitu ya. Harus bisa ngerti hatinya Tuhan. Ngelihat caranya Tuhan bicara 4M. Oke. Saya tawar 4M. Gak bisa minta tambah, gak mau 4M. Dikasih saudara. Saya bilang cara pembayarannya begini. Ya udah. Saya pertama kali bayar 2M. Aduh Tuhan gak punya uang. Tapi tiba-tiba saya tuh nanya sama Luki. Luki ini orang yang suka ngurusin uang Gracia. Luk, duitnya sebetulnya ada berapa sih? Lumayan. Hah? Lumayan tuh berapa? Ya kurang lebih 1,9. Hah? Betul tak? Iya. Waduh Tuhan, puji Tuhan. Ya. Bisa bayar tuh 2M. Bulan depan 1M lagi. Bulan depan 1M lagi. Tuhan, kurang 2M lagi Tuhan. Tapi Tuhan tuh buat jalan sedemikian rupa. Lunas saudara.
Kalau kau tahu cara Tuhan bicara, kalau kau tahu janji Tuhan, ya, engkau akan dibedakan dengan yang lain. Ya. Tahun depan, ya, ingat pegang janjinya. Tuhan, aku tahun depan akan menjadi anak panah di tanganmu. Dan aku akan beyond limit. Aku akan terbang tinggi. Aku akan mengalami ketepatan. Dan aku akan terbang karena ada sayapnya pada panahku. Nah itu. Ya. Tapi yang pertama jadi harus apa dulu? Jadi anak panah, betul gak? Ya, harus jadi anak panah dulu. Gak bisa instan. Anak panah itu biasanya dibuat melalui siapa? Melalui pohon bambu. Pertama kali harus ditebang. Betul? Hidupmu harus dipisahkan. Untuk jadi anak panah di tangan daripada pahlawan, hidupmu harus dipisahkan. Seperti deklarasinya anak muda tadi itu. Biarlah aku dipisahkan. Jadi kita harus belajar. Saya harus menjadi orang yang dipisahkan. Seperti bambu yang dipisahkan dari rumpunnya. Sesudah dipisahkan, apa yang terjadi? Dipotong, saudara. Lalu disisir, ya kan? Yang kedua, dikupas, dihaluskan. Itu seperti bapak itu tuh, ya. Mulai dianya dikupas, dikikis. Itu masa-masa kita masuk di dalam pendidikan Tuhan, ya. Lalu apalagi? Diruncingkan, tuh depan, diruncingkan. Itu kalau misalnya bambunya bisa mana? Sakit pak, sakit. Ya. Tapi wajib masuk di dalam pendidikan Tuhan. Kalau saudara mau dididik oleh Tuhan, kalau saudara mau dibersihkan dan dipisahkan, saudara dan saya akan menjadi anak panah yang di tangan pahlawan. Ya. Lalu yang belakangnya kan ada sesuatu hal yang dibikin sedemikian rupa untuk stabilitas. Ya. Supaya jangan kanan kiri. Lambang Roh Kudus. Saudara harus setiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memimpin saudara di dalam kebenaran. Dengan cara baca firman Tuhan. Ya. Setiap kali saya tidak pernah bosan-bosan kepada anak-anak saya di Gracia. Baca firman saat teduh, baca firman saat teduh. Selalu saya ingatkan. Karena itu kekuatan kita sebetulnya. Karena dengan kamu kuat, dengan baca firman Tuhan, kau akan menjadi stabil hidupmu. Tidak terombang-ambing. Ada ajaran ini ikut. Ada ajaran ini ikut. Tidak punya kestabilan. Tapi kalau engkau benar-benar dasar firman Tuhanmu kuat. Percaya. Apapun pengajaran yang engkau dengar. Tidak akan menggoyahkan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Nah. Lalu yang kedua. Ya, sesudah dijadikan anak panah. Anak panahnya udah jadi nih. Lalu dikatakan disembunyikan di dalam tabung panahnya. Artinya disembunyikan tuh seolah-olah gak ada yang tahu. Aku sudah jadi anak panah. Aku sudah dipisahkan. Aku sudah hidup benar. Kenapa sih sekarang aku kok gak boleh tampil? Tuhan bilang belum waktunya nak. Belum waktunya kamu tampil. Tunggu, disembunyikan di tabung panahnya. Artinya kamu harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kamu harus mengerti hatinya Tuhan. Kamu harus hidup dalam ketepatannya Tuhan. Itu namanya disimpan di dalam tabung. Sesudah itu dikatakan diambil
Dan mulai sudah waktunya dipakai. Seperti di dalam Mazmur 127:4a, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, sudah ada di tangan pahlawan, otomatis mengalami ketepatan. Ya. Lalu kita akan belajar. Semua mau menjadi anak panah? Mau. Mau diproses? Mau diproses? Enak gak kalau diproses? Tapi belajar minta kekuatan dari Tuhan. Proses sangat baik. Amin. Tapi sekarang pertanyaannya. Semua kan pengen menerima, tapi bisa menikmati. Betul gak? Betul gak? Menerima janji hari ini dan bisa menikmatinya. Saya berdoa saudara tidak hanya menerima tapi juga menikmati. Kenapa sih kok orang sudah menerima tidak bisa menikmati? Banyak sekali yang jatuh, gak mencapai destiny. Ya. Kita baca bersama-sama tentang Raja Yerobiam. Saudara tahu bahwa pada saat Salomo mati, ya, seharusnya keturunan Daud itu yang menjadi raja adalah siapa? Rehabiam. Tetapi karena kesalahan daripada Salomo dipecah dua, yaitu Rehabiam dan Yerobiam. Nah, ini bicara tentang Yerobiam. Yerobiam itu dapat janji persis seperti Daud. Janjinya seperti Daud. Kita baca ya. Di dalam Raja-Raja 11 ayat 38. Dikatakan begini. Kalau kita lihat dari terjemahan dari Raja-Raja versi biasa, dikatakan gini. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Nah, tapi kalau pakai bahasa sehari-hari dikatakan begini. Jikalau engkau Yerobiam, engkau seperti hambaku Daud. Nah, dikatakan ya. Kalau kamu seperti hambaku Daud. Jadi persyaratannya ini adalah gini. Janji dengan syarat. Tuhan janji dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau kamu punya hidupmu seperti hidupnya Daud, kata Tuhan ya. Dan kamu taat sepenuhnya. Jadi taatnya bukan cuma separuh. Taat sepenuhnya. Kalau saudara mendapatkan tugas ya, harus dilakukan sepenuhnya. Kalau tugasnya 10, cuma dilakukan 2 dan saudara mengatakan, kamu udah bikin tugas, sudah. Betul sudah. Tapi tidak penuh. Tidak 10 tapi cuma 2. Itu pun tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Ya. Dikatakan, jadi ini persyaratan ya. Persyaratan kamu mendapatkan sohar. Beyond limit ya. Persyaratannya adalah begini. Harus punya ketaatan seperti Daud. Ya, ingat-ingat ya. Harus punya ketaatan seperti Daud. Penuh ketaatannya. Lalu yang kedua, hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara mau menerima dan menikmati, lakukan 4 hal ini. Tolong kamunya tulis diketik terus keluarkan di situ ya. Yang pertama, kita harus punya ketaatan seperti Daud. Ya. Yang kedua, kita harus hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Yang ketiga, hidup kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Yang keempat, kita harus melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, lalu hasilnya apa? Ini. 1, aku akan menyertaimu selalu. Siapa yang gak suka disertai Tuhan setiap kali? Gak ada kan? Semua suka kan? Nah, lakukan bagian kamu. Lalu yang kedua, aku kata Tuhan akan menjadikan engkau raja di Israel. Jadi berarti engkau akan naik dan tidak pernah turun. Ya. Aku kata Tuhan akan menjamin loh. Ya. Dikatakan aku akan menjamin bahwa keturunanmu akan menjadi raja Israel. Bayangkan, jaminan Tuhan bukan sama kita, sampai ke anak cucu kita. Tuh, luar biasa enggak sih punya Tuhan seperti itu? Ya. Nah, lalu apa lagi? Aku kata Tuhan akan menjamin lagi. Ya. Bahwa keturunanmu akan menjadi raja Israel, menggantikan kau sama seperti yang telah kuperbuat untuk Daud. Jadi sebetulnya janjinya yang Tuhan kasih sama Daud itu semua jatuh ke Yerobeam. Tapi kenapa enggak terima? Dia terima tapi tidak menikmati. Kenapa? Enggak taat. Jadi kalau saudara dan saya hari ini menerima soar beyond the limit, tahun depan kamu enggak ngalami, periksa diri. Kamu harus periksa diri. Di mana letak kesalahan saya? Cepat bertobat supaya saudara dan saya menjadi orang yang dibedakan. Amin. Ya. Tapi beda sama Yusuf. Yusuf itu menerima dan menikmati. Ya. Karena di dalam proses Yusuf itu tidak pernah mengeluh. Dimasukkan sumur ya tidak ngeluh. Dijual ya tidak mengeluh. Difitnah ya tidak mengeluh. Masuk penjara pun tidak mengeluh. Lulus dia dalam proses. Seperti anak panah. Dipisahkan dari rumpunnya ya tidak mengeluh. Dipotong, dikupas ya diem saja. Diruncingkan ya diem saja. Sampai dia dimasukkan di dalam tabung, ya diam saja. Waktunya tiba, dia ada di tangan pahlawan. Amin. Ya. Yusuf bisa mengampuni orang yang menyakitkan hatinya. Dan dia menjadi anak panah yang runcing karena dia melakukan di dalam ketepatan. Bisa menafsirkan mimpi. Itu anugerah yang luar biasa. Dia punya integritas yang tinggi dalam mengemban tugas menjadi saksi dan berkat untuk dunia. Ini loh namanya menerima dan menikmati. Saya berdoa saudara tidak menjadi Yerobeam tapi menjadi Yusuf akhir zaman. Supaya bisa memberi makan dunia. Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat. Apapun keadaan dunia ini, saudara tetap bisa jadi berkat. Dalam keadaan apapun kita bisa memberi makan orang banyak. Kita bisa menolong, kita bisa lakukan segala sesuatu
karena saudara dan saya menjadi orang yang dibedakan. Amin. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai anak-anak Tuhan nih ya? Renungkan firman Tuhan hari ini. Saya minta kita masuk dalam doa saat ini. Tuhan, kami sangat merindukan kami boleh menerima, tapi kami boleh menikmati. Lepaskan Tuhan kami daripada sifat Yerobeam. Berikan kepada kami sifat seperti Yusuf. Sehingga kami boleh menerima dan kami boleh menikmati. Sebentar saudara akan bersama-sama kita itu masuk di dalam pengurapan minyak percepatan. Supaya Tuhan itu akan memberikan kepada saudara dan saya roh kemampuan untuk dapat menjalani tahun depan. Untuk soar beyond limit. Tapi sebelumnya kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ambil tempat persembahan yang ada amplop persembahan. Saudara harus berdoa. Berapa saudara mau beri buat Tuhan? Dengan segala sesuatu yang saudara telah dijanjikan dengan luar biasa. Apa yang saudara mau berikan kepada Dia? Masing-masing berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberi yang terbaik untukmu. Biar Tuhan bicara dalam hidup saudara. Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar, Asyir akan mengambil persembahan saudara. Sesudah saudara saat ini menentukan berapa yang saudara mau berikan kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bawa uang, itu ada QRIS di depan. Saudara bisa foto. Atau saudara bisa tulis, aku akan transfer. Ya. Dan kertas itu saudara bisa masukkan di dalam amplop. Saya beri kesempatan saudara saat ini untuk berdoa bersama-sama. Bapak, bicaralah Engkau, karena ini adalah tempat penentuan dalam hidup kami. Sebagai rasa terima kasih kami kepadamu, kami mau memberikan yang terbaik untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyi lagu ini. Kita akan memberi persembahan yang terbaik. Yesus
Mari saudara bangkit berdiri. Ambil minyak urapan percepatan ini. Ini adalah minyak percepatan. Saudara dan saya akan dimampukan menghadapi tahun depan ini. Masuk di dalam percepatan Tuhan. Seperti anak panah. Masuk di dalam percepatan. Bapa, terimalah persembahan kami. Mari saudara angkat minyak ini. Bapa, ini minyak percepatan. Minyak yang tidak diproduksi oleh dunia. Ini minyak yang kau turunkan dari surga. Melalui akan ornamen burung Raja Wali. Kami menerima ini Tuhan. Mampukan kami menjadi anak panah yang ruci. Mampukan kami menjadi anak panah masuk dalam percepatan. Saudara, engkau ngambil di jari telunjuk. Kamu olesi minyak. Kalau dibikin ini, maka minyak ini akan keluar. Taruh di jari telunjuk kamu. Engkau taruh di ujung lidahmu supaya engkau mengalami ketepatan di dalam berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh di ujung lidahmu. Ambil lagi, taruh di dahimu supaya kamu mengalami ketepatan, ketajaman di dalam berpikir. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketepatan di dalam berpikir, ketepatan di dalam berbicara terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta taruh di pundak kanan dan kiri supaya ada kekuatan di sayapmu untuk bisa terbang tinggi. Tuhan, beri kemampuan untuk kami boleh terbang tinggi dengan sayap-sayap yang berasal daripadamu. Sekali lagi saudara, taruh di ibu jari kakimu kanan dan kiri supaya kau berjalan di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami boleh berjalan dalam kemenangan-Mu Tuhan. Boleh berlari dan tidak akan menjadi lemah. Dan kami boleh berjalan bersama-Mu. Yang kedua saudara, kita akan pegang akan gantungan kunci ini. Gantungan kunci yang ada saudara ambil. Di sini dikatakan ada soar beyond limit. Ya. Ini gantungan kunci yang bagus sekali. Sehingga kita akan boleh benar-benar terbang tinggi. Dan saudara akan pegang seperti ini. Kita tetap berdiri. Katakan bersama saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya sudah menerima janji. Saya akan berhasil. Saya akan menikmati. Saya akan melejit
Soar. Beyond limit. Terjadi atas hidupku dan keluargaku. Jaminanmu terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Saudara ambil perjamuan kudus. Ini tubuh dan darahmu Tuhan. Ini tubuh dan darahmu. Tanpa tubuh dan darahmu, semua akan sia-sia. Engkau lahir Tuhan untuk mati. Dan ini lambang daripada kematian. Tubuh dan darah Yesus termeterai jadi semua janjimu. Mari kita makan dan minum. Saudara, saat ini saudara itu ada di lembah penentuan. Untuk mengambil suatu langkah menghadapi akan tahun depan. Mari kita nyanyikan, katakan, jamin aku Tuhan sampai garis akhir. Biar kita minta jaminan di lembah penentuan ini, supaya kami mendapatkan jaminan dan mengalami kemenangan. Siapkan hatimu untuk menyanyikan dengan iman. Bukan sekedar kamu menyanyi karena keluar dari mulutmu.